Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar materi tematik tema 7 kelas 3 SD, subtema 2, pembelajaran 1, mulai halaman 61 sampai halaman 73. Support channel ini terus ya. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama pada subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Sekarang, bacalah dengan nyaring teks tentang bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Sekarang, coba kita tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Pada teks tentang bahan dasar pakaian, terdapat 5 buah paragraf. Untuk mengetahui isi ceritanya, maka kita perlu memahami isi cerita di masing-masing paragraf. Isi cerita pada paragraf 1 adalah pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh. Isi cerita pada paragraf 2 adalah bahan dasar pakaian adalah kapas dan bulu domba. Isi cerita paragraf 3 adalah pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Isi paragraf 4 adalah pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan isi cerita paragraf 5 adalah bahan dasar pakaian berasal dari alam yang jumlahnya terbatas. Maka dari itu, kita harus menjaga pakaian kita. Nah, setelah kita menemukan isi cerita dalam setiap paragraf, sekarang kita dapat menuliskan informasi terkait bahan dasar pakaian. Jadi, pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh. Beberapa bahan dasar pakaian adalah kapas, bulu domba, dan serat sutra. Kita harus menjaga pakaian yang kita miliki dan mensyukurinya, karena orang zaman dahulu hanya punya satu pakaian yang terbuat dari kayu ataupun kulit hewan. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Kemudian, Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu, Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi.
Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Pertama-tama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Yang kedua, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Lalu, buka lipatan kertas. Dan buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, garis pembagi suatu bangun yang dibagi menjadi dua bagian yang sama disebut sumbu simetri. Jadi, sumbu simetri itu adalah penanda untuk simetri lipat. Artinya, banyaknya sumbu simetri sama dengan banyaknya simetri lipat. Amati bagian berikut ini. Percobaan pertama, kertas berbentuk persegi panjang diposisikan seperti gambar. Lalu, dilipat dari arah kiri ke kanan dengan catatan kertas harus saling menutup dengan tepat. Maka, ketika dibuka, kita dapat menemukan simetri lipatnya. Ditandai dengan adanya bekas lipatan atau sumbu simetri. Percobaan kedua, kertas berbentuk persegi panjang diposisikan seperti pada gambar, lalu dilipat dari arah atas ke bawah. Dengan catatan, kertas harus saling menutupi dengan tepat. Maka ketika dibuka, kita akan menemukan simetri lipatnya juga, dan ditandai dengan bekas lipatan atau sumbu simetri. Percobaan ketiga, kertas berbentuk persegi panjang dilipat seperti pada gambar. Apakah saling menutupi dengan tepat? Apakah ini simetri lipat? Tentu saja percobaan ketiga itu bukan simetri lipat, karena semua bagian kertas tidak dapat saling menutupi dengan tepat saat dilipat. Sehingga itu bukan simetri lipat. Jadi, bangun persegi panjang memiliki dua buah simetri lipat. Sekarang kita akan membuat satu bentuk bangun datar. Contohnya kita akan membuat bentuk bangun datar persegi. Lalu kita berlatih mencari banyaknya simetri lipat pada bentuk persegi. Setelah kita mencoba untuk mencari simetri lipat pada kertas yang berbentuk persegi, maka kira-kira beginilah hasil temuan yang kita dapatkan. Bekas lipatan atau simetri lipatnya ibu tandai dengan garis berwarna-warni. Lalu kita hitung berapa jumlah simetri lipat pada persegi ya. Ya, banyak simetri lipat pada persegi ada 4 buah simetri lipat. Karena banyaknya sumbu atau garis simetri atau bekas lipatan itu menandakan banyaknya simetri lipat. Suatu hari, Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Selanjutnya, coba kita amati gerakan Dayu. Ini adalah gerakan tarian tentang proses pembuatan kain, berupa gerakan memintal dan gerakan menenun. Gerakan yang pertama adalah gerakan memintal kapas. Dilakukan dengan posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Dengan tangan kiri bergerak ke samping kiri. Gerakan kedua adalah gerakan menenun yang pertama. Posisi duduk selonjor, lalu kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Gerakan yang ketiga adalah gerakan menenun yang kedua. Dilakukan dengan posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Dan yang keempat adalah gerakan menjemur. Dilakukan dengan posisi berdiri.
Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Nah, cobalah berlatih dan menirukan gerakan-gerakan itu ya. Sekarang, coba tentukan jumlah simetri lipat pada 3 buah bangun datar berikut berdasarkan jumlah sumbu simetri masing-masing bangun. Jawab di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.